Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal musyahidun al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, wa ashkuruhu ala ataihi wa fadilatihi la tubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan tuballighuna biha darajatul quswa wa syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal iz'an, tasbutu biha fis sudur minal iman qawaiduh wa taluhu ala ahlil yakin min sirri dhalikal iz'ani wa tasdiqi syawahiduh. Salawatullah wassalamuhu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, abdun arsalahullah lil alamin basyira wa nazira, faballaghur risalah wa addal amanah, wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira, fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Fasubhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma ya'jizu an wasfihil lisan, wa yahalu fi ta'aqquli ma'anihil janan intashara minhu fi alamil butun wa zuhur. Ma mala'al wujud al-khalqi ya nur, fatabarakallah min ilahin karim. Basyaratna ayatuhu fi zikril hakim bi bisyarah, wa betaghi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
ilaha illallah wallahu akbar wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran ilahi Robbi atas nikmat dan karunia, atas anugerah dan nikmatnya, atas izin dan pertolongannya, atas nikmat sehat wal afiat yang masih Allah perkenankan kepada kita. Pada hari ini khususnya kita masih dihimpun, dikumpulkan, disatukan dalam ijtima salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang dikehendaki baik oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Semoga kita dijadikan dan dikumpulkan, disatukan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang akan diselamatkan dunia dan akhirat. Harapan dan doa anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita dimudahkan, diringankan kita di dalam menjalankan seluruh rangkaian aktivitas rutinitas kita. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah dengan penuh mujahadah dan semangat. Kadituna mudah-mudahan sing aya dina husnul khotimah. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan selalu kepada hamba pilihan Allah, insan paling mulia, hamba paling bijaksana, makhluk tercinta, didikan Allah Ta'ala, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa semoga kita bisa mengikuti jejak langkah yang sudah dilaksanakan, dicontohkan, diperintahkan dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Shad 29, di dalam Al-A'raf 96
dan surat Maryam 31. Dari sekian banyak ayat tersebut, di antaranya ayat 3 ini berkisah menerangkan tentang keberkahan. Dari sekian banyak ayat ya, kita ambil 3 saja, dan 3 juga tadi apalkeun gitu. Kita akan bahas masalah berkah gitu. Karena ayat ini pun berkisah menjelaskan tentang keberkahan. Kadzalika anzalnahu ilaika. Kadzalika anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Di 3 ayat ini yang kita garis bawahi adalah mubarak. Ada mubarakun, ada barakatun, wa ja'alani mubarak. Ini ada kalimat semuanya mengandung keberkahan. Mungkin Bapak Ibu selama ini mendefinisikan berkah itu apa sih gitu. Apakah dihitung tolak ukurnya dari banyak materi, gemerlap keadaan dunia kita, apa bagaimana gitu. Kalau standarnya disebut berkah itu sebenarnya yaitu orang yang berkah itu orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh si fulan tuh hartanya banyak, di mana-mana ada berkah banget ya hidupnya. Kalau standarnya itu berkah, itu tolak ukurnya ya. Korun juga banyak gitu. Jadi jangan mensamaratakan, menjadikan standarnya itu sama dengan orang-orang yang jadi musuh Allah. Jadi jangan disamakan gitu. Oh si anu jabatannya banyak, di mana-mana dia punya, berkah banget hidupnya ya. Kalau standarnya berkah dari jabatan yang banyak, Fir'aun juga gitu. Jadi kalau berkahnya banyak jabatan, lalu ada yang sama dengan orang yang memang menjadi musuh Allah, itu belum berkah namanya. Belum berkah ya. Jadi bukan standar seperti itu. Oh, si anu ilmunya tinggi ya, banyak banget ilmunya. Iblis juga ilmunya tinggi. Betul gak kira-kira? Jadi kalau ilmunya tinggi, hebat, disebut berkah, ada sandingan yang lain iblis. Maka jangan mensandingkan, mensamakan, mensejajarkan yang masih dimiliki oleh orang-orang menjadi musuh Allah. Jangan. Itu belum. Ya. Oh itu Ustadz ajengan kiai berkah itu banyak undangan, kemana-mana ada. Artis juga banyak undangan. Betul gak kira-kira? Betul ya. Jadi kalau masih ada yang menyandingkan dengan sama dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah, musuh agama, belum. Justru berkah itu adalah orang yang makin dekat dengan ini orang kaya, korun juga, tapi orang ini kaya makin dekat sama Allah. Tapi ini korun makin kaya makin jauh. Itu bedanya di situ. Jadi standarnya apa? Orang yang makin dekat dengan itu maksudnya. Ya. Jadi makin dekat gitu. Oh hebat tuh, dia pesantrennya banyak, ya kan?
Banyak pesantrennya kiai itu berkah itu, belum tentu. Bandar judi juga banyak rumahnya gitu. Betul nggak kira-kira? Halo, betul nggak? Oke, sepakat ya. Jadi apa yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita rasakan selama ini, makin dekat sama Allah, itu aja udah, itu berkah itu. Ya kalau kita kaya makin pelit, itu berkah bukan? Enggak berkah. Korun juga makin kaya tapi makin pelit, itu enggak berkah. Justru makin dekat sama Allah itu. Kerasa enggak keberkahan itu betul-betul makin dekat dengan Allah gitu. Maka dengan ayat yang 3 tadi itu ya, surat apa tadi? Surat 29, Maryam Al-A'raf 96 dan Maryam 31. Itu kan berkah semua. Kadzalika anzalnahu ilaik mubarak. Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau ya Rasulullah, menjadikan keberkahan. Makin dekat dengan Allah. Lihat dabbaru ayati, ya, agar bisa ditadaburkan ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang ulul albab, ya, orang yang cerdas akal pikir bisa mengambil pelajaran ya zakar ulul albab. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, tuh kan gitu, pasti kami akan lafatahna, kami akan bukakan, kata Allah, barokat. Jadi bertambah iman dan takwa, maka akan dibukakan oleh Allah keberkahan yang dari langit maupun dari dalam bumi. Tapi kebanyakan manusia mendustakan akan nikmat tersebut tadi. Jabatan makin kacau hidupnya, punya harta makin pelit hidupnya. Berarti itu apa? Mendustakan. Ya. Maka kami akan menyiksa, ya, dengan balasan atas amal perbuatannya sendiri gitu. Seperti itu. Jadi berkah itu saat kita merasakan dekat dengan Allah. Ya, sama ini kan kalau kita berkah itu kan kelihatan materi gitu ya. Materi, bentuk fisik gitu. Bentuk fisik yang kita lihat gitu. Seperti itu. Thank you very much. Berkah. Bukan berkah ini mah teh ya mah. Teh bukan berkah. Maka ada toko apa? Toko barokah. Ya. Toko yang bikin berkah. Toko itu jadi makin berkembang, makin bagus sedekahnya. Mungkin gitu ya. Karyawan juga sholat gitu tuh, berkah namanya gitu. Jadi bukan berkah ini mah teh. Lalu bagaimana kita merasakan akan kita dekat sama Allah gitu. Ya, dekat sama Allah. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Al-An'am 125. Ini orang-orang yang didekatkan bahasa kita muqarrab, menggunakan isim maf'ul, jamannya muqarrabin. Dalam Waqiah 88 ya. Fa amma in kana minal muqarrabin. Terus farauhu wa raihanu wa jannatu naim nawe apa nanti? Lumayan aya keneh lah. Berkah. Tung lah hungkul. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun in kana, bila ada orang itu muqarrab, jadi didekatkan sama Allah. Jadi manusia nggak bisa mendekat, ya, jauh kita dengan Allah, nggak bisa, tapi Allah yang menggiring kita supaya dekat. Maka menggunakan si maf'ul, didekatkan. Jadi Allah mendekatkan hambanya menuju Allah,
Allah. Nanti gimana? Farauhum wa raihan. Apa farauhu? Ayatu ma'ninah. Diberikan ketenangan, ketentraman. Tuh, tenang hati, tentram jiwa. Tuh, orang muqarrab tuh gitu. Kalau kita masih galau, masih sedih, masih gabut, masih apa lagi, Bu? Bimbang, masih masih cemas. Apalagi? Silakan. Hariwang, belum muqarrab. Muqarrab sudah, farauh sudah timbul, at-tuma'ninah, tenang jiwanya, tentram hatinya. Saking tenangnya, tentramnya, ngaji juga tuh tenang. Waroihan ay rizqon wasi'an, diberikan rizki yang sangat luas oleh Allah. Wa jannatu na'im, dan nikmat surga yang sangat baik nanti itu tenang. Sehingga orang-orang yang betul-betul sudah ada timbul rasa kedekatan dengan Allah, berkah itu makin dekat dia dengan Allah gitu. Apa yang dirasakan dekat gitu? Tandanya apa sih kerasa dekat gitu ya? Ya. Kalau bapak berdua deket kerasa tuh, nempel deket kan, ya kayak perangkok gitu, nempel deket gitu kan. Dekat kerasa. Dekatnya dengan Allah tidak seperti kita seperti ini. Ya, jadi maknawiyah. Maka dijelaskan dalam Al-An'am 125 itu ada bahasa yasroh sodroh lil Islam. Artinya orang tersebut diberikan satu anugerah kenikmatan di dalam menjalankan Islam. Nikmat tuh itu teh. Berjamaah nikmat, sedekah berat. Zikir, nunutan, baca Quran, heai, tahajud, liwat. Ya Bu, nikmat. Nah, kalau kita sudah merasakan yasroh sadrah lil Islam, begitu dilapangkan dada kita, dimudahkan hati kita, enak, ya, enak, gampang dalam Islam, dalam menjalankan Islam ini dengan baik. Enak Pak di bawahnya gitu. Resep gitu Pak. Jadi ada suatu kenikmatan. Ya, kenikmat, makanya wa ju'ilat qurratu ain fis shalah. Bagaimana Rasulullah itu dijadikan satu nikmat. Ya, nikmat apa yang dapat dirasakan ketika sholat. Itu nikmat luar biasa. Melebihi kenikmatan yang lain gitu. Jadi standarnya itu begitu Pak. Orang yang sudah diberikan yasroh sodroh, maksudnya diberikan kenikmatan, enak, hampang, gampang dina ibadah. Senang mana? Bu, Pak, senang mana? Habis sholat subuh, bisa sholat subuh dengan dapat uang 10 juta, senang mana? Tuh kan, serakah di lemah ya. Disuruh pilih 2 anak deh. Artinya gini, maksudnya kesenangan ya. Kita dapat sholat subuh udah, terus dapat uang juga, maksudnya persentasenya gitu. Senangnya itu bab mana gitu. Sama-sama dapat duanya. Sholat udah, pulang 10 juta. Maksudnya persentasenya senang mana? Nggak usah dijawab. Udah tahu semua. Ya walaupun kita nggak percis amat gitu ya. Amat juga nggak percis. Tapi minimal asa bunga gitu, geus baca Quran asa bunga, enak gitu tah. Panggilan sholat nikmat, abis sholat siga menang milik badag gitu tah. Bisa tuh gitu. Ya. Bu, baca Quran ya, 1 juz, enak nggak? Nikmat nggak? Nikmat. Enak nggak? Enak. Nikmatan mana menang arisan? Sampai ke situ Pak. Jadi
Kan berat ya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan aja gitu. Ya. Tapi memang kalau orang-orang yang belum ada kedekatan dengan Allah, dalam ayat Al-An'am 125 tadi kan seperti apa? Yaj'al sadrahu doyikon harojan. Dadanya sempit, sesak, berat Pak. Berat namanya ampun nama. Ngicep oge ke salat subuh, kayak di lem itu gitu teh. Berat we. Maka dimanakan seperti hati yang yaj'al sadrahu doyikon harojan. Sempit, sesak gitu, nyesek gitu kalau ibadah tuh. Ada deui gitu teh. Geus mah teu ngeunah kitu teh alasanna teh gitu teh. Teu ngeunah we. Datang sumbangan wae tah berat eta teh kitu. Berat. Pelebah ibadah mah berat. Maka disebut itu. Ya ja'al sadrahu doyikon. Tadi yasrah sadrahu lil Islam. Tapi orang-orang yang tidak demikian beda, berat we. Berat. Ya. Diajak ngaji diuk teu betah. Gitu sayang yang buru-buru naon? Dahar gitu teh. Yang buru-buru geus gitu teh. Beda jeung diuk museup. Nagen we eta mambung cengkat gitu. Ngobrol, napal we bujur teh gitu. Tapi ngaji Quran mah aduh heboh ya. Udah duduk udah pada pegel, sakit ini kaki ini. Udah sila, udah emok, udah tahiyat awal, tahiyat akhir. Make standar 1, standar 2, geus nyarande, geus teu kuat, sok ngobrol coba nagen we. Seperti apa beratnya Allah gambarkan, ka'annama seakan-akan ia sa'adu fis sama, seakan-akan dia sedang menaiki tangga menuju langit. Apaan berat naik tangga teh? Sok lah. Ya, naik tangga. Bapak ke pasar baru, ibu itu eskalator apa namanya? Enggak jalan. Aing mah cangkel kan eta teh. Ka langit sok coba, kan capek, sesek. Ya, berat. Seperti itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang nikmatnya yasroh sadra itu berkaitan dengan iman, itu sebenarnya itu. Jadi efek tina iman itu dampaknya gitu. Itu tetap kembali kepada iman orang. Di mana dampak tina yasroh sadra nikmat dalam menjalankan ibadah, tah eta berkah geus ngarasakeun deukeutna urang ka Gusti Allah. Tetap makanya kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari Muslim menjelaskan bahwa ada orang mendapatkan satu kenikmatan iman karena nih efek dari sebuah keimanan, maka aktivitas rutinitas kita ibadah jadi nikmat karena iman gitu. 3 kata Nabi yang bikin kita menjadi nikmat kita punya ibadah karena iman kita hebat. Pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaih mimma siwahuma. Jadi apabila Allah dan Rasulnya itu ya, dia lebih menempatkan Allah dan Rasulnya di atas cinta segala-galanya. Itu maksudnya itu. Menempatkan bagaimana Allah dan Rasulnya lebih ia cintai, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bila kita mampu menjadikan Allah dan Rasulnya, cinta kita kepada keduanya melebihi segala-gala yang kita ada, nah itu ada kelihatan itu. Makanya bicara nikmat satu nilai ibadah kita kepada Allah itu pasti efek dari sebuah iman yang bagaimana bila menempatkan Allah wa rasuluh ahabba ilaih. Jadi mahabbahnya gitu. Nah kalau kita bicara mahabbah gini, sahabat ya, kita contohkan sahabat nih. Bagaimana ini mahabbah ini bikin satu iman jadi hebat, dampaknya kepada ibadah. Kita berkisah dari perang Uhud gitu. Perang Uhud ya, kita tahu perang Uhud yang ya cukup mengenaskan, menyedihkan, menyakitkan lah. Sudah hampir 99% kemenangan di tangan Nabi dan sahabat pudar saat itu ketika hilang, jadi kalah. Ada satu pembicaraan dari Khalid bin Walid. Dia itu memimpin pasukan perang, jadi musuh Nabi. Saat itu belum masuk tauhid kepada Rasulullah, masih jadi musuh Nabi.
pimpinan orang kafir oleh Khalid bin Walid, ahli strategi perang. Maka Khalid bin Walid dijadikan panglima lah saat itu, pemimpin perang golongan kafir. Ya. Mereka bersepakat gitu. Bersepakat bagaimana? Dari obrolan tersebut di perang Uhud nanti terjadi itu, bahwa semua mata tombak, mata panah, mata pedang harus ditujukan kepada satu orang, Muhammad, gitu. Jadi jangan yang lainnya, kata Khalid bin Walid, jangan yang lainnya. Pokoknya mah arahkan busur panah, tombak segala macam kepada yang namanya Muhammad. Muhammad meninggal, hancur semua pasukannya, gitu. Itu mereka punya strategi seperti itu. Ini terdengar ucapan tersebut oleh Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi. Mus'ab bin Umair ini termasuk ya kalangan orang-orang kaya lah, orang-orang konglomerat yang hidupnya jet set lux, you know? No. Sekali pencet ayah disada gitu tah, kayaknya teh gitu tah. Ketika Mus'ab bin Umair masuk tauhid, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, beliau pun diusir dari keluarganya, ya, diusir. Segala kekayaannya pun ditarik kembali, ATM-nya diambil, baik ATM BCA, Mandiri, pun aya nama gitunya, aset-aset ekonominya dibudut ku orang tua semuanya. Sehingga Rasulullah itu merasa iba, hampir nggak mau lihat Mus'ab bin Umair. Kenapa? Nggak tega gitu. Asalnya bajunya mewah, makanannya serba enak, pokoknya mah peribahasa nama ya kaki belum pernah nyentuh tanah lah gitu, di sapatu wae gitu bahasa lah gitu. Melihat menjadi umat Nabi Muhammad SAW menjadi miskin papa. Kenapa? Semua asetnya diambil, rekeningnya gitulah. Apa suka blokir HP mah ya, diblokir pak. Jadi nggak punya apa-apa, sehingga bapak sahabat pun kasihan. Ya Allah, Mus'ab bin Umair, nggak apa-apa kata Mus'ab. Kata Mus'ab bin Umair, aku lebih memiliki kekayaan yang sehebat ini. Aku punya Rasulullah yang melebihi daripada semua kekayaan yang aku punya. Ketika perang Uhud, Rasulullah hanya menyuruh Mus'ab bin Umair jangan pegang senjata, jangan pegang tombak, jangan pegang pedang, cukup pegang bendera saja. Hanya mengibarkan bendera, bagian bendera saja. Bisa dibayangkan oleh kita ibu bapak, berkecamuknya perang, mata tombak, mata panah, pedang itu ada semua. Mus'ab bin Umair nggak pegang, itu yang Nabi suruh. Pegang bendera aja gitu tah. Pegang bendera aja. Karena Mus'ab bin Umair tahu bahwa semua mata tombak, mata pedang, senjata tertuju kepada Rasulullah saja, maka dia hanya bisa mencegah baik panah tombak musuh untuk mengenai Rasulullah, cukup dia kibarkan saja. Ada panah ke Rasulullah, dia kibarkan bendera tersebut, kena apa? Kena kayunya, nggak kena, semua digituin. Ya. Hampir nggak kena tuh, hampir nggak kena. Sehingga Mus'ab bin Umair ini hampir nggak peduli gitu tentang keselamatan dirinya sendiri. Yang dilihat adalah nih Rasulullah di belakangnya harus selamat gitu kan. Setiap tombak, panah, pedang cukup dihalau dengan bendera. Ada satu pasukan Khalid bin Walid melihat seperti ini, karena orang ini jadi penghalang gitu ya, penghalang senjata-senjata kami kepada Rasulullah, maka salah seorang pasukan Khalid bin Walid itu ya dengan tanpa ragu dan tanpa diketahui Mus'ab bin Umair, karena dia nggak tahu gitu, dia nggak mengetahui bahwa ada panah, ada pedang di belakang dia yang siap akan menyabat dan membunuh dia. Dia nggak peduli. Yang dipedulikan hanya
cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pasukan Khalid bin Walid ini dengan diam-diam langsung memenggal bahu tangannya Mus'ab bin Umair. Buntung Pak tangannya. Darah bercucuran, mengucur dengan segarnya, lalu dipindahkanlah ke tangan kirinya itu. Setiap pedang yang mengenai Rasulullah ataupun panah masih dihalau, walaupun tangannya buntung, bersimbah darah, tidak menjadikan dia patah arang dan semangat. Dipegang benderanya, tetap menghalau senjata musuh dengan tangan kirinya. Masih juga seperti itu, maka ditebaslah tangan kiri Mus'ab bin Umair, satu bahu lepas itu. Ketika lepas, bayangkan di medan perang tanpa kedua tangan. Bisa dibayangkan Bu, Pak? Darah mengucur, muncrat gitu kan. Demi kecintaan kepada Rasulullah, jangan sampai beliau terluka. Bagaimana caranya? Itu bendera ya, dijepit di lehernya di sini nih. Begini aja tuh, bayangin, tangan udah nggak ada, tapi masih sempat bisa melindungi Nabi Muhammad. Ya, walaupun kita nggak percis amat kayak beliau. Ini timbul mahabbah. Betapa nikmatnya punya ibadah bila iman tersebut menjadikan cinta Nabi dan Allah di atas. Dia nggak peduli sama dirinya, nggak peduli harta habis, nyawa pun dia akan taruhkan demi cinta Rasulullah. Dijepit Pak, ini bendera. Dia masih bisa menghalau gitu. Bayangkan tanpa tangan, sehingga bebegi gitu tuh. Tanpa tangan, dijepit di lehernya, sekuat itukah? Kenapa? Cinta. Lalu orang kafir tersebut mengatakan, ini orang masih kuat. Ditebaslah kaki kanannya. Gugurlah, jatuhlah beliau, tidak bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercucuran darah dan segala macamnya tidak menjadikan surutnya cinta beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh, hujan panah, hujan pedang diterobos saja oleh Mus'ab bin Umair. Ari urang hujan saeutik teu ka masjid. Teu hujan teu ka masjid, Pak. Cucuran cai itu teh. Hujan panah, hujan tombak, hujan senjata terobos we. Orang Blok N, hujan cai terjadi. Becek lah. Bener tuh. Bener tuh. Sok coba Pak. Walaupun kita nggak percis amat seperti ini, gitu ya. Tapi minimal ada orang yang seperti itu, gitu. Lah kita bawa diri kita doang ke masjid aja untuk sunnah Nabi, beratnya luar biasa. Komo lamun orang, siga kitu tah. Ditebas. Bentuknya seperti apa gitu orang itu. Itu contoh saja. Makanya kata Nabi, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Gitu. Walaupun Nabi nggak mengatakan, udah kamu ya pasang badan kamu. Nanti kalau kamu ditebas segala macam kamu diem, nggak begitu. Cinta itu nggak begitu. Cinta itu bahasa hati, Pak. Apa Nabi bilang? Apa Nabi tahu ditebas? Nggak tahu, lagi perang begitu mah. Cuman kan cinta mah kan bahasa hati, betul tidak? Walaupun Nabi nggak perintahkan, wahai Mus'ab, nanti kamu diem ya. Kalau kamu nanti dibantai, kamu diem, nggak begitu. Nggak begitu. Memang cinta beliau sampai segitu derajatnya itu. Maka kalau kita bisa sampai kepada kecintaan kita melebihi segalanya daripada Rasulullah, insya Allah itu imam bakal mendapatkan kenikmatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Pak. Itu contoh kecil saja ya. Contoh kecil seorang sahabat yang habis segalanya, hartanya demi Rasulullah, bahkan jiwa raganya pun seperti itu. Itu Mus'ab bin Umair. Ya, kita bisa nggak kayak gitu? Ya. Yuk diminta rezekinya buat masjid, yuk kita kasih. Ya, demi kecintaan
sebagai perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, apapun yang kita bisa, yang kita minta buat agama demi kecintaan, bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah. Seperti itu, Pak. Ya, sederhana tapi lumayan. Itu diantaranya. Makanya untuk meningkatkan satu nilai nikmat yang kita punya ibadah, ya dari iman inilah timbul satu mahabbah kecintaan. Itu satu diantaranya. Ya, makanya kalau sudah cinta, maka apapun situasi bagaimanapun, kondisi bagaimanapun juga nggak jadi masalah. Kalau sudah cinta itu kan pengorbanan tanpa perhitungan, nggak ada hitungan cinta mah, betul tidak? Nggak ada hitungan. Maka kapanpun, bagaimanapun, dimanapun kondisi pun juga terobos, geus bogoh teh ya. Gitu. Ingat Bareto teh? Nah, apel teh peuting terobos, hujan di jaket, teu boga sapatu nginjem. Ngalah mana? Artinya apa? Geus hasa, hese, ditembus we. Teu boga nganyuk, kan gitu. Naon we eta mah? Bentuk kecintaan. Sampai gitulah kita. Makanya nanti menjalankan aktivitas rutinitas ibadah bakal yasroh sadrahu lil Islam. Nikmat itu. Jadi diberikan apa? Satu kenikmatan kita menjalankan ibadah. Makanya berkah itu adalah orang yang semakin dekat dengan Allah. Dekatnya bagaimana? Ya tadi seperti itu. Dengan diberikan satu kenikmatan, mudah, gampang, enak, hampang dina ibadah. Berarti sudah dekat gitu. Insya Allah. Yang kedua, bagaimana merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu konsisten dalam setiap kebaikan. Poin-poin kebaikan nggak pernah dia tinggalkan, konsisten aja. Maka kata Nabi dalam hadisnya, saddidu wa qaribu wa'malu annahu la yadkhula ahadakum amaluhul jannata wa inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, saddidu gitu kan, wa qaribu, beramallah dengan baik, beramal dengan baik, wa qaribu, dan berusaha mendekat kepada Allah, wa'malu, dan berbuatlah, beramallah, innahu la yadkhula ahadakum amaluhul jannata, karena orang itu nggak tahu Pak, kata Nabi, dengan amal mana yang bisa membawa ia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi jelaskan, wa inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, sesungguhnya amal yang paling dicintai sama Allah adwamuha wa in qalla, yang konsisten sekalipun sedikit. Jadi yang dipandang oleh agama itu adwamuha wa in qalla, yang dawam, yang langgeng, yang konsisten sekalipun sedikit. Kenapa sedikit, nggak banyak? Karena kita mah selalu ada sifat bosan mah, capek mah, lelah mah gitu kan. Ya. Bapak bisa one day one juice? Bisa ngan 4 poe. Kadituna ngan capek tah. Ada sifat malal, sifat jemu manusia mah. Sifat jemu, lelah. Ukuran umum kita nggak bisa Pak, one day one juice nggak bisa kita mah. Ya, one day one lembar bisa. Nah, bisa. Ukuran kita nih, yang ukuran sudah hafal Quran mah ya nggak jadi masalah. Ukuran kita nggak bisa one day one juice, disarwakeun jeung batur, keteter kita Pak. Belum males mah, belum ada masalah. Bisa 4 poin 4 juz kadituna Pak teu maca Quran. Cara apa mah tuh eureun kan, mendingan saeutik ka eusi sapoe salembar gitu tah, sedikit tapi dawam gitu Pak ya. Kalau sehari selembar aja lah, nggak usah banyak-banyak. Pikirkan besok gimana kalau ada keperluan, pikirkan kalau masih sakit gimana, ada sesuatu hajat kan, pikirin
Mungkin hari ini enak, lagi salse, duit keur loba, arisan menang, awak jagjag, budak saroleh, hutang lunas, nya cicilan beres, ngeunah maca Quran. Bulan hareup cicilan, awak ringsek, pasiksak, bisa gitu deui moal. Tak pikirkeun keur kondisi kituna, entong keur ngeunah kitu tah. Karena orang itu akan berubah berbeda keadaannya. Sehari biasa lembar, one day one lembar. Keur urang ieu mah. Kan batur mah teu naon da geus hafal nya. Urang mah one day one lembar gitu. Ya, habis subuh satu kaca. Nanti maghrib sakaca deui. Dicicil we sehari dua kali itu dicicil. Karena apa? Karena kita ini suka nyicil. Makanya baca Quran juga dicicil gitu. Karena wajah kita wajah cicilan. akur. Jadi imbasnya karena ibadah gini dicicil. Wajah lising kan. Salembar langsung bisa kan, aduh pagi-pagi gimana kan ibu ya, repot masak anak ngantar sekolah, udahlah sakaca we ke maghrib sakaca deui selembar. Ya kalau sejus satu juz 10 lembar, ukuran yang 10 lembar itu kan ada yang 8 lembar, 10 lembar tah. Berarti 10 hari 1 juz, sebulan 3 juz, 10 bulan hatam kan gitu. Tapi kan teh hatam orang teh. Teh hese mudawah mah teh Pak. Konsisten teh hese. Ya kan? Hese. Makanya dikit-dikit aja, makanya adwa muhawain qala. Sedikit tapi langgeng. Kenapa bicara sedikit? Karena manusia keancikan sifat malas, hoream, tadi jemu, lelah, segala macam. Makanya udah standar kita mah sedikit tapi langgeng gitu. Jadi setiap hari keeusi itu tah. Daripada 1 hari 1 juz nya 2 bulan eureun tah. Mendingan selembar we sapoe. Mau diskaliguskeun mangga, mau didua kalikeun mangga cenah naon eta mah penting mah kaeusian. Berarti 1 bulan 3 juz. 10 bulan 30 juz hatam itu sendiri itu. Ya. Saya juga Ramadan hatam sampai 4 kali. Ada babarengan. Batur maca ngopi di ditu tuh. Tong seuri saya teh dengekeun bener teh. Eta mah can hatam mah tuh, urang maca saain geus urang ngopi di ditu. Eta mah lain hatam, eta mah babarengan hatamna, eta hatam berjamaah. Kan teu maca urang anu baca ku batur mah tuh. Betul teu? Alhamdulillah mama bapak geus 2 juz penting ieu batur eta teh. Urang mah salembar we unggul maca bener teu. Nah habat kita maca ngopi da kaalaman ku urang soalna. Mariung 20 urang eta keur maca nanti lila keneh ngopi we heula urang teh ngadengekeun urang teh. Siga nu nya we Ramadan hari pertama sudah 2 juz. Hebat teu? Henteu hebat. Ima sorangan Pak hatamna. Jadi kecuali kalau dari awal disimak sampai shadaqallahul azim baru. Ini makan siapa yang ngaji lu dulu dah duaan ngaji ngobrol di 2 kang gitu mah yang begitu. Iya, teh blok N deh. Kecuali ngariungna istiqomah semuanya dengerin, ngeliatin dia baca kita simak terus baru bener itu mah. Ini mah yang baca 2 yang ngopi 10 orang gimana ini teh? Itu di mana-mana begitu Pak. Luar biasa di konsisten gitu kan. Karena kita nggak bisa, makanya kita nggak tahu amal mana yang bisa mendorong kita masuk ke dalam jannah Allah. Kita nggak tahu yang mana. Makanya mesti aya amal kokojo. Apa kokojo? Yang menjadi amal itu yang dijagokeun ku urang gitu tah. Punya tuh mesti aya nabi mah semuanya ge istimewa, nabi mah kokojo kan gitu. Ya, konsisten nabi seperti itu. Ya, sampai ya orang yang konsisten itu kan sampai enggak apa. Kan orang yang
Konsisten kan dia harus mengorbankan kesenangan pribadinya, harus menghilangkan hawa nafsunya, melawan seperti itu baru bisa konsisten. Tapi kalau masih dikalahkan dengan hobinya, kesenangan pribadinya, nggak bisa konsisten, nggak bisa. Maka harus betul-betul mengorbankan segala kepentingan selain itu, Pak. Konsisten. Kita mah belum lah, susah kita mah. Makanya harus ada amal yang dijagokan, minimal 1 atau 2 aja. Rasulullah mah semuanya, karena sebagai panutan ya terhadap umatnya. Ya kan, ya kalau kita ikut Nabi berat Pak sebenarnya gitu, berat gitu. Dia beres subuh surat panjang kan guys. Begitu dibaca Alam Nasrah, gitu. Benar tuh. Benar sak coba diberi surat panjang geus mata apal arek menerken gitu bisa. Begitu imam poho wae cicing itu bisa urang mah. Udah bacaan teh apal urang teh nunutan. Begitu rakaat kedua Alam Nasrah atuh tah eta beungeut Alam Nasrah teh gitu tah. Begitu Alam Nasrah kedeung ieu mah geus kabayang pargob geus gitu tah. Panjang mah tadi kan iraha titikna ieu teh. Geus mudun ieu naik deui gini kan. Aya nu kitu tah. Biasana kopea hideung itu teh. Aduh cenah. Begitu rakaat kedua Alam Nasrah tah. Ngadadak tah langsung beureum getihan langsung. Tadi mah rakaat kahiji pias we getihan siga rek maot eta teh. Tah kieu pargob lah geus pargob geus kana. Tadi kunut oge hare-hare we kieu we kun ngaplek we leungeun teh kunut teh. Aing teh diangkat aing era ku gigireun cenah. Kieu we aing mah cenah ada teu beuki kunut aing teh. Kieu we sarwana. Gitu. Moal bisa urang Rasul makan tahajud unggal peuting, urang makan kaliwat unggal peuting. Gitu. Seperti itu. Jadi mesti konsisten dalam kebaikan. Maka orang yang konsisten itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Terakhir yang ketiga, orang merasa ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dekat dengan Allah apa? Yaitu ufawwid amrillah ta'ala, selalu memasrahkan, tafwid bahasa kita, memasrahkan segala urusan kepada Allah, saranena Allah gitu tah. Jadi dia nggak menyerahkan sesuatu perkaranya, tenang saya punya orang di sana, tenang saya punya kenalan. Jadi menyandarkan sesuatu kepada makhluk tidak. Dia punya kenalan si A, tenanglah saya punya orang di orang dalam. Jadi sandaran segala urusan kepada orang. Betul kira-kira? Orang yang dekat sama Allah enggak mengandalkan itu gitu. Kalemlah boga kawawan sadi ditu mah tenang, bintang hiji, bintang 2, bintang 4 ke saya boga. Di imah ke saya boga bintang 7 saya bilang gitu. Lieur lain. Jadi mas-mas aya masalah tenang si anu, tenang punya kenalan. Jadi mentafwidkan segala urusan perkara tidak kepada manusia, itu aja. Walaupun kita butuh sebagai syariat untuk minta tolong kepada orang, tapi tetap menyandarkan segala urusan segala macam hanya kepada Allah. Makanya saufawwidu amri ilallah, aku masrahkan segala urusan segala macam kehidupanku hanya kepada Allah. Enggak menyandarkan kepada kekuatan harta, tingginya jabatan, kenalan teman, enggak, dia mah lepas itu semuanya, karena dia juga bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tengah jago ku boga harta, boga teman, boga kenal, boga relasi teu kitu. Itu tandanya orang yang sudah berkah, kerasa dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan tandanya kita makin dekat dengan Allah, diberikan gampang, enak, mudah, hampang, enteng dina menjalankan setiap aktivitas rutinitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan konsisten kita ya selalu istiqomah di dalam menjalankan seluruh kebaikan-kebaikan kita,
dan selalu kita mentafwidkan, menyandarkan, memasrahkan segala perkara urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan kealpaan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.